Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaitin Anulaita. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik akhir program studi teknik budidaya perikanan tentang teknik pembesaran ikan nila yang dibuat oleh Kak Nila Febrianti. Namun sebelumnya saya meminta maaf karena di sini saya tidak bisa menjelaskannya secara terperinci karena saya diberikan waktu hanya 10 menit untuk menjelaskannya. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu cover depan. Cover depan ini telah berisi judul laporan dan orang yang membuat laporan. Selanjutnya, halaman pengesahan. Di lembaran berikutnya, ucapan terima kasih yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya laporan kerja praktek akhir yang berjudul teknik pembesaran ikan nila bisa selesai. Selanjutnya daftar isi yang di dalamnya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode praktek, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selain daftar isi, terdapat daftar gambar dan daftar lampiran. Selanjutnya kita masuk kepada ringkasan. Ringkasan di dalamnya telah meringkas sebagian besar tentang ikan nila. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai peninjau kembali tentang teknik pembesaran ikan nila yang di dalamnya tertera biologi kultifan. Biologi kultifan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama klasifikasi, yang kedua morfologi, yang ketiga habitat dan distribusi, yang keempat kebiasaan makan, yang kelima pembentukan flock, yang keenam sistem reproduksi. Selain biologi kultifan, terdapat sistem budidaya biofloc yang dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian biofloc, sejarah budidaya sistem biofloc, prospek biofloc, efisiensi dan keuntungan biofloc, penggunaan bakteri sebagai media biofloc, mekanisme kerja biofloc. Selain sistem budidaya biofloc, ada juga yang ketiga, yaitu teknik pembesaran ikan nila sistem biofloc. Teknik ini pun terbagi menjadi beberapa bagian yang di dalamnya yang pertama persiapan wadah, yang kedua seleksi benih, yang ketiga aklimatasi dan pendebaran benih, yang keempat padat tebar, yang kelima kontrol pertumbuhan, yang keenam nutrisi dan pakan, yang ketujuh aplikasi probiotik, yang kedelapan monitoring kualitas air, yang kesembilan monitoring hama dan penyakit, yang ke-10 panen dan pasca panen, yang ke-11 analisis, dan yang ke-11 adalah analisis usaha. Selanjutnya kita masuk pada metode praktik. Metode praktik ini di dalamnya telah tertera pertama waktu dan tempat, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga analisis data,
Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu wadah kultifan. Wadah kultifan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembersihan bak dan perbaikan kolam. Yang selanjutnya pengisian air. Selanjutnya penebaran garam. Selanjutnya aklimatisasi dan penebaran benih. Selanjutnya pada tebar, aplikasi vlog, program pemberian pakan, kontrol pertumbuhan, monitoring kualitas air, pengecekan vlog, dan kontrol hama dan penyakit. Selain itu, selanjutnya terdapat panen dan analisis usaha. Selanjutnya kita masuk kepada lembaran yang berikut, yaitu simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini tentu kita ketahui bahwa di dalamnya itu terdapat simpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu daftar pustaka, yang dimana kita tahu sendiri bahwa daftar pustaka ini isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya kita masuk kepada lampiran, yang di dalamnya ini hasil pengukuran kepadatan vlog. Bisa kita lihat pada diagram tersebut, dari minggu ke minggu terjadinya naik turun pada pengecekan hasil vlog tersebut. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata, dan mungkin apa yang saya jelaskan juga tidak bisa dimengerti dengan baik. Mohon maafnya. Sekian dan terima kasih.